Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Puji syukur, puji Tuhan Yesus, dalam anugerahnya sorga menyapa kita dalam hadirat Tuhan, damai sejahtera bagimu sekalian. Dari tempat yang maha tinggi, anugerah Bapa dicurahkan, kasih-Nya melimpah-limpah bagi setiap Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, puji syukur. Halo semuanya yang sudah bersama-sama Pastor Andy, baik yang di WhatsApp, Telegram, yang ada di TikTok, Facebook, dan di YouTube. Senang sekali di hari yang baru ini kembali Pastor menyapa Bapak Ibu terkasih untuk melayani. Jadi kami hadir untuk melayani, mendoakan, membagikan firman penguatan dan kesaksian. Kiranya ini bisa menjadi berkat kesembuhan dan keselamatan bagi setiap Bapak Ibu terkasih, pemirsa dimanapun berada. Bicara soal di mana berada, kalau saudara tidak keberatan, bolehkah saat ini tulis di kolom komentar siapa Bapak Ibu sekalian, di mana kotanya, ataukah kalau saudara melayani, di manakah melayani? Mungkin suatu hari Pastor bisa menyapa, kenalan, atau datang memberkati tempat di mana Bapak Ibu melayani. Dipanggil untuk menjadi berkat dan saling menguatkan. Puji Tuhan. Ya, terima kasih banyaknya kota-kota yang menyapa. Silakan di kolom komentar dituliskan saling menyapa. Ada yang dari Atambua, dari Makale, puji Tuhan. Wih, ramainya. Ada dari Bandung, wis Makassar, Jati Asih, Bekasi, puji Tuhan. Dari Semarang, wah. Dari mana? Pekanbaru juga ada. Dari Binjai, Papua, Citeureup, Bogor, puji Tuhan. Ya, Manggarai, Bangka, dan wah banyak sekali. Silakan saling menyapa. Kalaupun Pastor terlewatkan, nanti sesama yang ikut live streaming bisa saling mengenal. Oh, yang ikut live streaming ini ada dari Jakarta tuh, ada dari Subang tuh,
dari Medan, Teli Tua. Ada dari mana lagi tuh? Tamiang Layan, ada yang dari Duri Pekanbaru juga, dari Depok juga ada, dan sebagai bahkan dari Miri Sarawak, ada Sarawak ya, Libang, Madiun, Wis, Malaysia, banyak sekali saling menyapa. Bintaro juga ada, puji Tuhan, puji Tuhan. Depok dan juga Kelapa Lima, Kota Kupang. Wih, senang sekali ya. Ada dari Tondano, halo. Kakak Melki Pangemanan, puji Tuhan. Dan semua yang ada di Bekasi juga. Pandaan, Lubuk Pekan, Pangkalabung, Kediri, Cikarang, Brunei. Wih, ada dari Brunei. Saya menyapa damai sejahtera bagi kita semuanya. Amin, amin. Jakarta Utara juga ada. Wih, Jakarta besar ya. Toraja, kure semangat. Mana semangatnya? Selamat malam, Be. Magelang, Toli-toli, ada dari Duma hadir juga. Puji syukur. Mamuju, Purbalingga. Dan manakah Dolok Sanggul, puji Tuhan. Wawondalu, Tanjung Barat kah, Purwakarta, Bekasi. Senang sekali ya bisa menyapa, menyebut nama-nama kota di mana saudara-saudara yang ikut hadir. Ada Sidikalang di sana, ada Serang, Samarinda. Puji Tuhan, hari ini setiap hari Minggu banyak sekali dari Samarinda datang ibadah bersama Pastor Andy, dan mereka pulang membawa selain daripada berkat ibadah, doa-doa berkat, dan juga air doa berkat healing water. Apakah itu healing water? Sebentar Pastor akan coba jelaskan singkat sekaligus membacakan rema firman bahwa Tuhan memberkati air itu bisa menjadi air doa dan membawa kemanisan dan kesembuhan dari segala penyakit. Sehubungan hari-hari ini viral kembali, sebetulnya bukan kembali, viral terus ya, masih viral perihal manfaat air doa atau healing water. Banyak orang yang disembuhkan secara gratis, cuma-cuma berkat air doa. Sebentar Pastor akan jelaskan singkat seperti apa, kok bisa healing water itu apa, dan seterusnya ya. Dan kalau saudara-saudara mau ambil, bisa ambil gratis. Kalau saudara mau, nanti setelah kebaktian minggu, saudara bawa botol sendiri, ambil gratis. Kadang-kadang di sesi tertentu, Pastor membagikan botol-botol yang eksklusif untuk healing water. Saudara bisa ambil tanpa membawa botol sendiri ya. Kiranya semua pelayanan ini bisa membawa berkat kesembuhan dan keselamatan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Intinya adalah kita senantiasa, apa istilahnya itu, berupaya, berusaha, ikhtiar, berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkati, termasuk juga lewat makanan dan minuman, dan juga dengan cara Tuhan yang ajaib. Izinkanlah Tuhan untuk selalu bekerja dalam hidupmu untuk memberi kesembuhan, keselamatan, dan hidup yang baru. Yuk bersama-sama kita memuji Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Puji Tuhan. Terima kasih yang sudah membagikan dan mentetep layar. Bless you. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jawab doa-doa kita. Jemaat di Palembang, wong kita galau, shalom. Ya, doakan ya, nanti kita bertemu di Palembang. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doaku, Yesus jawab doamu, Yesus jawab setiap doa-doa kita. Amin. Amin. Tidak
ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Ketika rame-rame, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Ketika rame-rame, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Wih, lagi dong, ketik rame-rame. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Terjadilah seperti apa yang Bapak Ibu ketik, imani. Amin. Ku yakin saat Tuhan Yesus berfirman, ku menang saat Tuhan Yesus firman-Nya bertindak. Hikanya puji syukur, puji Tuhan. Yeay, bagi Tuhan Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi kita. Kau dijamah dan disembuhkannya. Mujizatnya disediakan bagi kita. Kau dijamah dan disembuhkannya. Kau dijamah dan disembuhkannya. Oh, jamahan Tuhan menyembuhkan kita. Amin, amin, amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu terkasih, izinkan saya untuk sharingkan apa itu healing water sesuai dengan apa yang saya dapat rema dari firman Tuhan Yesus. Banyaknya kesembuhan yang terjadi lewat pelayanan ini, healing water, jangan sampai membuat fokus kita bergeser bahwa healing water apapun itu bukan sumber kesembuhan. Sumber kesembuhan adalah Tuhan Yesus. Healing water hanyalah salah satu dari sekian banyak alat atau cara Tuhan memberkati sehat bagi orang-orang yang merindukan kesembuhan ilahi. Tetapi kita harus selalu menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber jawaban doa, sumber kesembuhan, sumber bagaimana kita mendapatkan pemulihan. Baik saudara, untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk masa depan, untuk pelayanan, atau pekerjaan Tuhan di bidang misi, atau pembangunan. Jadikan Yesus sebagai yang utama, terutama sumber. Kalaupun ada Tuhan kirimkan sarana seperti penyediaan material ataukah
anak Tuhan yang tergerak, yang engkau anggap atau ada donatur dalam gerejamu, jangan kita geser mengandalkan manusia, tetap andalkan Tuhan kalau kita mau terus diberkati Tuhan. Kecuali saudara mau dikutuk, ya mau coba-coba geser andalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Saya rindu menjadi anak Tuhan Yesus yang selalu mendapat berkat Tuhan. Saya sampaikan ini agar tidak ada seorang pun yang terkutuk karena mengandalkan manusia dan kekuatannya, melainkan diberkati karena kita terus sampai akhir hayat kita mengandalkan Tuhan Yesus. Apakah itu healing water? Healing water saya istilahkan adalah air minum, ya, atau air higienis, atau air yang layak minum yang diberkati. Atau praktisnya apa itu healing water? Saya mendapat sebuah rema, saya kasih istilah, healing water adalah air yang diberkati. Apakah ada kisah beberapa atau cerita tentang hal ini? Ada beberapa, tapi hari ini pastor akan kasih tunjuk satu kisah, dan yang kedua satu pernyataan firman. Di mana saja, yuk kita bukalah hati. Semua buka hati. Baik orang sakit untuk kesembuhannya, karena firman Tuhan menyembuhkan, maupun pelayan Tuhan, hamba Tuhan, gembala, misi, penginjil, guru, siapapun saudara dengan jawatan, buka hati please jikalau Bapak Ibu berkenan. Supaya apa? Supaya juga bisa memperlengkapi pelayanan, karena pelayanan kuasa Tuhan yang menyertai, urapan Tuhan yang hadir itu akan efektif di dalam kita melayani. Ya, selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus, pasti terberkati. Hendaklah kita yang mempunyai telinga mendengarkan dan setia melakukan. Yang pertama, saya ajak saudara-saudara melihat di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 15, ya. Kita melihat ayat 23 sampai dengan ayat 27. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus yang pastor bacakan dari kitab suci Keluaran 15 ayat 23 sampai 27. Ada tertulis, sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu. Kenapa? Karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Jadi Marah itu salah satu artinya adalah pahit. Karena air di sana itu pahit, dinamakan tempat itu Marah. Marah itu berarti pahit.
Jangan suka marah. Nanti pahit, lama-lama akar pahit, nanti hidupmu kepahitan. Nah, air ini pahit. Ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa kepada Musa. Apa itu sungut-sungut? Menggerutu. Ya, menggerutu kenapa? Pahit. Airnya pahit. Hidupnya pahit. Menggerutu karena yang dia alami tidak seperti apa yang dia inginin. Maka menggerutu, bersungut-sungut sama ya. Mereka sungut bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Perhatikan di sini. Ini rema yang saya dapatkan dan saya mau share kepada saudara. Ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Saya ulangi. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Kata berseru-seru, mari sama-sama kita sepakatin, itu sama dengan berdoa, memohon, meminta, menaikkan, memanjatkan sebuah harapan dengan berseru-seru. Jadi ketika Musa berseru kepada Tuhan, mari kita sepakat memperkecil daripada makna berseru-seru itu dengan sepakat kita Musa berdoa. Jadi doa Musa, setelah itu Tuhan tunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Kalau selama ini sering kali kita memfokuskan kepada kayu itu, mungkin bertanya kayu apa itu, jenisnya apa, baja kakak atau apa. Tapi di sini saya mau tekankan rema yang saya dapatkan dan saya bagikan menjadi roti hidup buat Bapak Ibu terkasih. Waktu menemukan air yang pahit, Musa berdoa. Tuhan memberkati. Cara Tuhan itu beraneka macam. Nah, dalam kisah ini ada sepotong kayu. Tapi intinya adalah air pahit, Musa berdoa, Tuhan memberkati. Berkat Tuhan datang dengan berbagai macam cara, termasuk juga yang kita baca lewat sepotong kayu. Tapi intinya ketika berkat Tuhan datang, ini yang terjadi. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saya ulang deh ayat 25 supaya kita dapat bisa penekanan dan full ayat ini. Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa berdoa, Tuhan memberkati. Oke ya. Lalu kayu itu Musa lemparkan ke dalam air. Air yang pahit. Lalu air itu menjadi manis. Lewat berkat Tuhan, air itu diberkati. Yang tadinya pahit menjadi manis.
Jadi dalam berkat Tuhan, air yang pahit menjadi manis. Oke ya, di sanalah Tuhan berikan ketetapan dan peraturan dan menguji, mencoba mereka. Ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhanmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kita melihat sini jelas sekali sebuah rema yang terungkap. Air yang diberkati itu ada hubungannya dengan dijauhkan dari penyakit. Nyambung toh. Kalau kita baca hanya sekilas ya sudah, tapi dengan rema-rema yang saya dapatkan lewat perenungan, lewat doa-doa, lewat puasa ini. Jadi air yang diberkati itu ada hubungannya dengan apa? Dijauhkan dari segala penyakit. Tidak ada penyakit yang akan nempel di tubuhmu. Tubuh orang yang diberkati air minumnya itu tidak ada virus bakteri yang akan hidup lebih lama. Kalaupun terpapar virus, maksimal 1-2 minggu virusnya mati. Amin. Air yang diberkati itu menolak penyakit. Tuhan bilang, aku tidak akan menimpakan penyakit manapun. Artinya, saat air minummu diberkati, maka tubuhmu yang, maaf kalau seandainya sebelumnya menjadi apotik, tempat obat masuk, stop dalam nama Yesus. Healing water adalah satu pelayanan di akhir zaman ini yang sudah menolong banyak orang di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Perhatikan, saya tidak jual air, saya tidak men-endorse air manapun, tetapi saya membagikan gratis. Kiranya jadi berkat sehat dan kesembuhan bagi setiap orang tanpa memandang suku, kaum, bahasa, agama, atau latar belakang. Karena tahun demi tahun pelayanan ini sudah menyentuh jutaan orang. Banyak orang datang dan mereka menyaksikan dan mereka melihat bagaimana pelayanan healing water ini jadi berkat kesembuhan bagi banyak orang sakit. Saya lanjutkan dulu ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air, air lagi. Dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Air ini dalam tubuh manusia itu ada 80%. Satu rahasia, saudara kalau mau berpuasa, ya, tidak makan, tapi bisa minum. Iya. Jadi
orang bisa kuat puasa, mungkin dia tidak makan sushi, thank you. Tapi orang tidak bisa hidup tanpa minum air karena tubuh manusia ini 80% berisi cairan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kalau saudara-saudara hari ini dengarkan tentang penjelasan ini. Saya mau tanya, siapa yang merasa terberkati? Puji Tuhan ya. Termasuk saudara bukan hanya sakit jasmani, tapi juga sakit hatimu. Kalau urusan pahit, jengkel, akar pahit, kepahitan, iri dengki, sakit hati, itu bagian kita namanya perlu mendapat kemanisan. Memang hati ini mempengaruhi adrenalin, aliran darah, denyut jantung, dan mood seseorang. Contoh misalnya datang satu tempat, orang menerima dengan baik, senang hati. Tapi sebaliknya datang satu tempat, orang mencuekin, orang mencibir, wah hati ini jadi terganggu. Langsung satu badan kayaknya mau bergegas, pergi saja dah, kira-kira gitu. Jadi saudara-saudara, firman ini jadi rema buat saya bagikan, dan saudara bisa melihat bahwa firman Tuhan indah sekali, mencakup segala hal, termasuk juga bagaimana hidupmu yang hari ini pahit lewat diberkati Tuhan bisa menjadi manis. Air saja diberkati Tuhan bisa jadi manis. Masakan hidupmu yang tampangmu manis, hatimu manis, masa nggak bisa diubah menjadi manis kembali? Amin. Amin. Terberkatikah, puji Tuhan, dengan renungan ini, rema ini? Kalau iya, silakan dibagikan. Karena Pastor belum selesai, masih membuka satu ayat lagi di bagian yang lain. Yang saya katakan tadi, yang pertama satu kisah, yang kedua adalah peneguhan daripada apa yang Tuhan janjikan. Kalau saudara terberkati dengan sharing ini, silakan saya beri waktu sekian detik, share, bagikan, posting ulang, tap-tap layarnya, memeriahkan biar banyak orang masuk ke room live streaming ini, sehingga mereka juga bisa mendengar, merasakan, mengenal siapa itu Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh mengalami cinta, kasih, dan kuasanya. Silakan dibagikan, silakan di-share, silakan diposting ulang, dan silakan juga di-subscribe di channel medsos Pastor Andy, TikTok, Facebook, dan YouTube. Saya tunggu ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan, saya tunggu Bapak Ibu bagikan, puji Tuhan, senang hati ya.
Sudahkah? Ya, banyak sekali melakukan co-host ini saya tidak terima karena kita sedang live. Nanti kapan-kapan saya kalau di TikTok itu kadang-kadang siang, kadang-kadang sore sebelum istirahat. Kalau pas senggang ya, iya, ada pertanyaan. Saya tadi ya, saya kalau senggang, saya buka live kadang-kadang di sore atau siang gitu, saya bisa terima. Kalau sekarang, saya nggak terima dulu apa undangan co-host dan sebagainya. Ada pertanyaan, apakah pelayanan air berkat bisa melepaskan dari roh leluhur? Ya, saya sarankan coba konseling di gerejanya, ya. Yang bisa bebaskan kita itu adalah Tuhan Yesus. Kita bisa berdoa untuk kelepasan dari roh leluhur, roh yang mengikat dengan kuasa darah Yesus. Ya, kalau healing water ini yang saya dapat rema dan juga baik kesaksian, meskipun ada kesaksian pribadi. Thank you Yulita, bless you ya, yang perlindungan Tuhan dan sebagainya. Tapi air berkat atau healing water ini secara kesaksian banyak menolong orang-orang sakit. Ya, kalau saudara-saudara misalnya di luar kota, jauh dari Balikpapan, ya ikut live streaming ini, saudara bisa info ke teman-teman keluarga, ikut live streaming saja. Nanti silahkan siapkan air minum sendiri. Nanti kita akan mohonkan berkat hamba Tuhan, membantu mendoakan, ya, membantu mohonkan berkat Otavia, thank you. Dan biar air biasa, air minum kita, air biasa apapun merek air minum, air mineral yang kau minum, intinya diberkati, ya, diberkati oleh orang percaya atau hamba Tuhan, ya, maka air minum di tangan Bapak Ibu yang kau siapkan sendiri, glory, thank you, itu menjadi healing water. Ini secara spiritual, ya, secara alam roh itu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ya, baik, sekarang saya lanjutkan untuk meneguhkan apa yang saya sampaikan ini. Tentu bukan karena kekuatan saya, tetapi atas landaskan firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Marilah saudara bisa membuka juga, kasih stabilo, saudara bisa tolong bantu ketik. Kita akan baca satu ayat lagi, yaitu kitab Keluaran. Tadi kan kitab Keluaran 15 tuh, ya. Apakah di pasal berikutnya masih ada sambungan tentang penjelasan air yang diberkati? Ada, yaitu 8 pasal kemudian, yaitu kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Di sini Tuhan sebetulnya menegaskan kembali bahwa air minummu kalau diberkati, maka penyakit itu akan keluar, minggir, pergi, dan sembuhlah tubuhmu. Kalau tadi kita melihat ketetapan Tuhan, bagaimana tidak ada penyakit yang tahan di tubuh mereka yang diberkati,
ya. Air yang pahit jadi manis, yang sakit jadi sembuh. Apa itu kira-kira maknanya? Tidak ada penyakit di tubuhmu, berarti sembuh toh. Nah sekarang satu lagi, Keluaran 23 ayat yang ke-25. Saya bacakan ya, satu ayat saja. Kalau saudara melihat 26, silakan. Ayat ini janji Tuhan bagi saudara-saudara yang sudah belasan tahun atau sudah menikah tapi belum punya keturunan. Saudara bisa nanti baca sendiri ayat 26 atau bagikan kepada orang lain. Ayat 26 bagi mereka yang sudah menikah atau mungkin anakmu sudah menikah, karena saya dapat form doa banyak yang sudah menikah lama ya, tapi belum ada isi ya. Ayat 26 itu menjadi penguatan. Bagikan, saudara, saya minta bagikan nanti di keluargamu, di anakmu, di siapa kenalanmu, firman Tuhan 26 bagi mereka yang rindu keturunan tapi belum dapat gitu ya. Saya baca 25 saja. 26 saya kasih tugas nih, tolong dibagikan bagi keluarga-keluarga yang diponis keguguran, mandul, miom, atau kandungannya bermasalah. Bagikan 26 secara pribadi ya. Saya baca 25 sekarang. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Sang Pencipta, kepada Bapa. Maka apa yang terjadi bagi orang yang beribadah kepada Tuhan, ya, maka akan diberkati roti makanannya. Satu. Yang kedua, akan diberkati air minumannya. Dua toh. Orang yang ibadah sama Tuhan, dalam ibadah ada pujian dan ada firman dan ada doa-doa. Doa-doanya diberkati sehingga makanan yang dia makan jadi berkat, bukan jadi kolesterol jahat. Minuman yang dia minum menjadi berkat, tidak membuat jadi diabetes. Dan Tuhan bilang berikutnya, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah loh, sama toh. Air yang diberkati, karena berkat Tuhan itu, maka tidak ada penyakit yang tinggal di tubuhmu. Sakit, semua orang deh rasanya di dunia ini pernah sakit. Baik itu sakitnya pilek, demam, ya, keseleo, atau kecapean. Setiap orang rasanya pernah sakit. Termasuk anak-anak juga pernah lah sakit. Meskipun tipis-tipis, nggak rasa karena fit, kuat, dan sebagainya. Tapi setiap orang pernah sakit. Saya juga pernah sakit, bahkan saya pernah komplikasi, gangguan liver, ginjal, darah, diabetes, hepatitis, ya. Tapi benar-benar hari ini kalau saudara bawa saya ke lab dan dicek lab saya, itu darah saya semuanya normal. Karena apa? Karena berkat Tuhan. Hari ini saya bisa bersaksi bahwa air minum yang diberkati itu menjadi healing water. Dan Tuhan bilang apa? Aku akan menjauhkan. Kata menjauhkan itu berarti manusia sewaktu-waktu bisa dekat atau terinfeksi penyakit.
tapi firman Tuhan datang lewat air yang diberkati, maka penyakit yang ada di dekatmu atau sedang ada bercokol di tubuhmu, dalam nama Yesus, karena Tuhan berjanji dan berkat-Nya terjadi, penyakit-penyakit yang ada di tubuhmu saat ini akan dihempas. Akan dijauhkan dari setiap orang yang percaya. Apakah saudara terberkati dengan sharing ini, rema yang saya dapatkan ini? Kalau iya, puji Tuhan. Silahkan aminkan, dan kalau saudara mau melayani, silahkan bagikan. Karena jujur di sekitar kita banyak sekali kodong orang-orang sakit yang hampir putus asa. Tapi dengan firman ini membuat mereka membuka Alkitab dan menemukan janji Tuhan, dan tidak mustahil rahmat dan pertolongan Tuhan akan datang kepada setiap mereka. Kemarin minggu yang lalu dalam kesempatan sharing, pertama kali saya ucapkan sebuah kata profetik. Saya bukan hamba Tuhan dengan karunia nabi. Saya bukan. Ya, saya tidak punya karunia itu. Saya merasa tidak memiliki itu. Tapi kemarin saya mengucapkan di tengah-tengah sharing bahwasanya tiba-tiba muncul sesuatu yang saya ucapkan. Hari ini saya akan mendengar orang pulang dari kebaktian ini, kanker pergi. Dan itu pertama kali saya mengucapkan sesuatu yang spontan, dalam arti sepertinya menguji begitu. Tapi puji Tuhan, ternyata setelah kebaktian kemarin, Tuhan kasih bela, karena yang saya ucapkan adalah janji Tuhan. Tuhan kasih bela, kasih tunjuk, 2 kanker hilang, 2 kanker sembuh, 2 kanker itu lenyap. Saudara bisa lihat kesaksiannya, silakan di TikTok bisa di browsing, di Facebook juga rasanya ada deh di live-nya, di YouTube silahkan saudara-saudara. Bahkan kemarin di YouTube Pastor Andy sudah memposting video fullnya, ya, bagaimana 2 kanker dan berbagai macam penyakit sembuh dalam kebaktian. Video fullnya saudara yang di YouTube silakan lihat, ya, sudah diposting kemarin di channel YouTube Pastor Andi Simon TV. Yang di Facebook atau di TikTok Moke Point silahkanlah lihat. Semua ini saya kasih tunjuk bukan untuk menonjolkan diri, tapi saya mau kasih saudara bukti bahwa firman Tuhan yang saya bacakan, yang saya imani, saya amalkan, benar-benar sebuah kehidupan yang real, yang masih berkuasa hingga hari ini. Puji syukur, kalau engkau percaya, katakan amin, dan silakan share. Karena setelah ini kita sama-sama akan berdoa untuk air minum menjadi air berkat, healing water, agar saudara-saudara semua di rumah dimanapun yang nonton live streaming ini juga boleh mengalami manfaat mujizat healing water. Puji Tuhan, silakan siapkan air minum Bapak Ibu yang terkasih. Ya, silakan disiapkan air minum Bapak Ibu yang terkasih. Ya, kalau saudara juga mau minyaknya, ya silahkan saja. Ya, karena kalau minyak, baiklah saya jelaskan juga sedikit ya. Itu ada satu bagian, sebetulnya ada beberapa bagian, saya buka saja satu yang familiar, itu di dalam perintahnya Yakobus. Yakobus
pasal 5, supaya saudara klop ya, minyak dan air yang kita angkat, inilah landasan firman Tuhan. Sekarang sedikit tentang minyak, supaya tidak ada yang siak hatinya dan tidak ada yang celah untuk menyandung. Yakobus pasal 5 ya, ayat 14 saja. Silakan saudara ketik dan saudara lihat, cek sendiri ya. Kalau saudara ketikkan supaya orang juga sekitar bisa ikut membaca, kita ikut membagi firman dengan mengketik. Yakobus 5 ayat 14 ini landasan minyak yang diberkati. Yakobus 5 ayat 14, saya bacakan ya, ada tertulis, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit toh, jadi ini urusan tentang doa kesembuhan ya, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Penatua jemaat masih ada yang bantu melayani. Nah, dalam hal ini Pastor Andy membantu melayani ya. Nah, supaya mereka didoakan toh, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi minyak yang diberkati lalu dioleskan. Apa yang terjadi? Nanti sudah lihat ayat berikutnya. Itu doanya bisa menyembuhkan orang sakit. Ya, jelas ya, ada kata mengolesnya dengan minyak. Jadi saudara-saudara angkat nanti minyak yang bisa dioleskan. Kalau minyak makan, Pastor, aduh, saya sebut aja minyak oles lah ya, minyak oles yang bisa dioleskan. Minyak makan untuk makan. Adakah memang khusus minyak oles? Ya, minyak oles. Ya kayak gini kan minyak oles. Kayak gini kan minyak oles. Saya tidak endorse merek, saudara bisa cari sendirilah. Ya, saya suka wanginya nih. Minyak yang diberkati. Puji Tuhan. Baik, harap bagian-bagian yang saya sharing ini meskipun singkat, tapi biarlah menjadi roti yang hidup bagi setiap Bapak Ibu yang terkasih. Oleh sebab itu, sekarang mari sama-sama kita kembali declare ya, memperkatakan dan mohonlah berkat dari Tuhan untuk air minum dan minyak yang mau diberkati. Silahkan Bapak Ibu terkasih, peganglah saat ini. Puji syukur, puji Tuhan atas firman yang kami dengar sudah menjadi rema buat kehidupan kami semuanya. Saat ini ya Tuhan, kami percaya, kami beriman pada firman Tuhan bahwa air yang diberkati menjadi healing water, minyak yang diberkati menjadi minyak oles, minyak urapan. Tuhan, Engkaulah sang penyembuh. Lewat berkat-Mu, sarana ini menjadi berkat kesembuhan bagi banyak orang yang melihat ini, melakukan, mengimani, dan di sekeliling kami. Dalam nama Yesus diberkatilah air minum dan minyak di tangan ini. Amin. Ada sensasi yang selalu saya rasakan meskipun tidak sama, berbeda-beda, tapi ketika memberkati air secara khusus ya, air minum, ada sensasi dan rasanya saudara juga beberapa atau sebagian besar merasakan ada sensasi.
Apakah ini bisa disebut urapan? Bebas? Apakah engkau merasa merinding? Pengalaman pribadi, tetapi ada sensasi, ada momen-momen yang kita rasakan. Tuh sekarang saya pegang, semakin sensasi saya rasakan. Tiba-tiba air ini menjadi dingin dan tambah dingin, aneh kan? Tangan saya seperti kulkas. Aneh kan? Semakin dingin di tangan ini. Wow, ini karunia Tuhan. Puji Tuhan, diberkati semua ya. Ada yang merinding, ada yang betul Pastor dan sebagainya. Puji Tuhan, marilah kita minum. Ya, Mami Janis betul sama, sama, semakin dingin di tangan ini. Kira-kira refleksi gambarannya masuk di badanmu, badan kita, wah, membawa kesejukan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, rahmat-Mu. Pelayanan ini bisa ada sampai hari ini karena Tuhan memberkati, termasuk pelayanan Healing Water ini diberkati. Bahkan yang tempel, coba tempel, tuh, ya kan, rasanya sampai kayak dari kulkas gitu. Nah, oh, glory to God, thank you Lord Jesus, makasih ya Roh Kudus. Ayo deh, ya, pingin berlama-lama, waktu sudah jam 7, kita minum ya, saudara mau minum sama Pastor Randy, ayo, tos, diberkati. Langsung naik seperti kalau ada gangguan di otak syaraf pemulihan, tung, peng, ces, plong gitu ya. Puji Tuhan. Saya berharap sharing tentang Healing Water ini tolong dibagikan sebanyak-banyaknya, jangan berhenti membagikan meskipun Pastor sudah offline, bagikan supaya pelayanan ini bisa menjangkau ke pedalaman, ke daerah pedesaan. Bukan Pastor harus ke sana, tetapi kalau Tuhan izinkan ya saya datang. Tapi saya percaya juga setiap desa, pelosok daerah ada hamba Tuhan tuh. Dengan Rema ini mereka bisa juga mempraktekkan di dalam pelayanannya, sehingga di desa pedalaman, kampung-kampung terpencil pun banyak orang yang akan diberkati sehat melalui pelayanan Healing Water. Ya, bolehkah saudara tolong Pastor Randy terus membagikan link tautan ini, meskipun Pastor udah offline, bagikan terus. Saya rindu pelayanan Healing Water mewarnai Indonesia, dunia ini, ya, sehingga banyak orang-orang sakit, khususnya mereka yang tidak tercover BPJS atau mereka tidak punya uang untuk beli obat atau periksa, lewat pelayanan air putih, air minum, air berkat ini bisa menolong banyak orang sakit dan disembuhkan. Maukah saudara menolong Pastor Randy membagikan renungan Healing Water ini? Yang mau, saya. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, mau. Ya, makasih ya, tolong terus bagikan, jangan berhenti, kalau bisa satu orang bagi banyak-banyak untuk keluarganya, kerabatnya, grup-grupnya dan sebagainya. Puji Tuhan, marilah
kita saat ini saya undang angkat tangan dan terimalah berkat rahmat, kuasa, urapan, kebajikan, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus untuk hidupmu, keluargamu, pekerjaan, pelayanan kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya alaskan semua pelayanan dari awal sampai doa berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Termatre dalam hidup setiap orang yang percaya. Berbahagialah kita yang sudah terima berkat firman dan menjadi pelaku firman yang setia. Amin. Amin. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom semuanya. Dadah. Dadah. Makasih Tekno ya, makasih sudah setia banget di live streaming ini. Ya, sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Terima kasih selalu ya. Bless you, dan kiss bye. Door. Dadah, closing. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau
di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidup-Mu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah,
maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.